fi azimi makhlukatillah. Bab fit tafakkur, tentang fikir, mikir-mikir. Hendaknya manusia berfikir fi azimi makhlukatillah, dalam keagungannya ciptaan Allah. Manusia ini supaya semakin beriman, hendaknya dia berpikir betapa hebatnya ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah di langit, di bumi, semua ini loh. Mulai yang kecil, semut, tengu, nyamuk, itu kan ciptaan Allah yang luar biasa. Tengu, sapi rawat tengu, kecil, belum yakin namanya virus. Ini semua menunjukkan betapa maha kuasa Gusti Allah. Wa fana'id dunya, lan rusa'id dunya. Dunia ini tidak ada yang abadi. Sehebat apapun Fir'aun, kaum Tsamud, kaum Ad, pendiri Borobudur, kalau dipikir orang dulu ini hebat loh. Borobudur itu batu sekian besar, tidak pakai traktor, tidak pakai bego. Siapa yang kuat ngangkat ribuan batu seperti itu? Berarti manusia dulu itu kuat sekali. Piramid, ribuan batu, ribuan ton bisa diangkat tanpa bulldozer. Toh mereka juga mati juga, habis juga. Wa ahwalil akhirah, dan betapa kesulitan hidup di akhirat. Manusia harus punya kesadaran setelah dunia ini ada akhirat. Akhirat itu ada surga, ada neraka, ada hisab, ya. Harus yakin. Wasairu umurihima, dan semua hal yang ada di situ. Maksudnya fana'id dunya wal akhirat itu. Manusia harus punya kesadaran tentang kehidupan dunia dan setelah dari dunia nanti kemana. Wa taksirin nufus, dari situ kemudian berpikir tentang kesembronoan diri. Betapa kita ini sudah diberi kesempatan hidup oleh Allah sekian lama, tidak berbakti, tidak sungguh-sungguh, sembrono, nakal, harus menjadi diperhatikan. Wa tahdzibiha, dan betapa penting membersihkan jiwa itu. Wa hamliha alal istiqomah, dan mendorong dari situ untuk selalu istiqomah, ya. Jadi supaya kita punya energi untuk ibadah, untuk istiqomah, kita mesti ingat bahwa hidup tidak hanya di dunia. Kalau di dunia ya kayak ayam, sudah selesai, mati, nggak perlu akhirat. Tapi karena kita masih perlu akhirat, perlu surga, takut neraka, maka kita harus berusaha mencapai surga. Ya, tujuan hidup kita ini surga. Dunia ini perjalanan menuju ke surga. Karena kita percaya ada surga, ada neraka. Kalau hewan-hewan nggak percaya, nggak ada masalah. Tapi kita ini kan percaya hidup ini ada kematian, ada kuburan, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Disitulah kita harus melatih istiqomah supaya kita menuju ke surga. Allah berfirman, innama a'idukum biwahidah, an taqumu lillahi matna wa furada thumma tatafakkaru. Ya. Allah mengingatkan kamu tentang keesaan Allah. Terus kamu harus berusaha berjuang sendiri, bersama-sama, dan berpikir. Ya. Kalau kita nggak mau berpikir, ya sudah, hidup seperti kucing, ya hidup, nggak ada yang mikir ya urip, kadal ya urip, ketek ya urip. Tapi manusia hidup tidak sama dengan kera.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Allah berfirman bahwa dalam penciptaan langit bumi, perjalanan matahari siang malam, itu semua tanda bagi orang yang berpikir. Gak mungkin dunia ini berjalan sendiri, gak mungkin. Ada apa? Listrik, gak mungkin kan listrik berjalan sendiri. Oh, ini ada generatornya, ada pembangkitnya. Alam juga begitu, gak mungkin kan siang malam ini jalan sendiri. Ya ada yang jalankan. Kamu kan gak mungkin berpikir ada lampu ini tidak ada listrik. Gimana caranya? Ya ini lampu ini nyala karena ada listrik. Listrik siapa yang? Oh ya ada pembangkit, ada PLN, ada yang menghidupkan. Kita hidup juga begitu, tidak mungkin hidup sendiri. Ada Allah yang memberi hidup. Bumi, langit nggak mungkin ada sendiri. Siapa ya? Ya mesti ada yang ciptakan toh. Botol, ya ada yang bikin botol. Masa terus ini botol tiba-tiba ada? Oh, dari mana? Ya ada pabriknya pasti. Manusia ini kan nggak mungkin terus ada. Ya siapa yang mengadakan? Bumi ini ada dari mana? Ya, pasti semua ada yang menciptakan. Nah, disitulah orang harus berpikir bahwa yang menciptakan itu adalah Gusti Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang pintar itu orang yang berzikir, berdiri, duduk. Artinya dalam setiap kesempatan harus selalu berzikir. Wa 'ala junubihim, tidur pun ya, ingat Allah. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Terus berpikir tentang penciptaan Allah di langit dan bumi. Langit itu berapa luas kita tidak tahu. Bumi aja ini seperti ini berapa miliar manusia, hewan, ikan, tumbuhan. Semua ini ajaiban. Siapa yang menciptakan alam seperti ini semua? Beda-beda waktu, beda ini semua. Nah, kalau kita mau berpikir tentu menyatakan bahwa semua terjadi karena adanya Gusti Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau kita mau berpikir akan menemukan bahwa tidak mungkin ini semua sia-sia. Tuhan menciptakan ini semua ada gunanya. Kita ini diciptakan dalam bentuk yang berbeda, alam yang berbeda. Kenapa bumi di Malang nggak sama dengan di Gresik? Sama-sama bumi, di sini tanaman bagus, di sana beda lagi, di Kalimantan beda lagi. Ya. Semua ini menunjukkan kalau Allah itu Maha Kuasa. Gitu. Kalau orang ini mau berpikir melihat kekayaan alam, lautan, bintang-bintang, dia akan menyatakan ma khalaqta hadza batila. Ini pasti tidak main-main. Nggak mungkin Allah menciptakan alam sebesar ini hanya untuk dolanan, nggak mungkin. Nah inilah, maka kita disuruh berpikir supaya kita semakin percaya pada Gusti Allah. Bahkan Allah memberikan pertanyaan yang lebih ringan-ringan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Manusia pada saat itu belum ada pesawat terbang, Allah suruh mikir yang gampang aja. Lihat onta, gimana Allah menciptakan onta. Onta itu kan keajaiban, bisa berjalan ratusan kilo tanpa minum, tahan panas, tahan dingin, seperti perahu di padang pasir. Itu betapa hebatnya Allah ciptakan makhluk bernama onta. Ya kalau hari ini Allah sudah ciptakan yang lebih, pesawat-pesawat yang Allah bukakan ilmu pada manusia. Itu kan menunjukkan betapa maha kuasa ya. Kenapa pesawat bisa terbang di langit ya? Kok nggak jatuh-jatuh? Ini kan menunjukkan hebatnya Gusti Allah. Kapal itu
kok iso teko kono, jare bunyi bunder, kok pesawatnya kok lurus teko kono. Ya mikirnya kan bingung, jare bumi berputar, kok gendeng-gendeng gak rutuh, ya arek TK kan. Artinya manusia ini kalau sudah mikir repot, jari bumi bunder, lah kok banyu gak kuta. Aku orang harus berpikir. Ini loh menunjukkan maha kuasanya Gusti Allah. Wa ilal jibali kaifa rufi'at, lihat gunung, kenapa Allah ciptakan gunung bisa menjulang tinggi. Ya. Nggak mungkin itu diciptakan sendiri oleh manusia. Ya. Gunung ada apinya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi bagaimana dihamparkan seluas ini, miliaran manusia ini semua. Ya, fadzakir innama anta mudzakir. Semua ini harus mengingatkan kita bahwa kejadian alam semua yang ada ini menunjukkan kekuatan Gusti Allah. Makanya kita ya perlu lihat jalan-jalan, lihat daerah yang lain supaya kita tahu dunia kami wajah Skonolo, Bantur. Nanti kamu lihat tuh Amerika bagaimana. Makanya Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Kenapa mereka gak berjalan di bumi supaya bisa lihat? Kalau kamu sudah lihat dunia lain, kamu akan melihat betapa hebatnya ini Gusti Allah ini menciptakan situasi dingin di Rusia. Bagaimana ada negara yang minus 20-30 derajat orang bisa hidup. Ini kan kekuatannya Gusti Allah luar biasa ini. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Ya kalau kamu cuma lihatnya dampit, Gondaleki ya biasa-biasa. Coba kamu pergi ke Rusia, sudah tahu bagaimana itu kutub selatan, kutub utara. Kamu pergi ke Eskimo, itu lihat betapa maha kuasanya Gusti Allah ya. Jadi jalan-jalan ya perlu, tapi ya jalan-jalan sing positif. Jalan-jalan nang Bali ndelok wong adus ya gak positif. Positif lihat gunung, lihat laut, lihat betapa maha kuasanya Gusti Allah ya. Makhluk hidup ini loh, berapa juta-juta macam di laut itu, banyak sekali, semuanya hidup. Di bawah tanah ada rayap, ada macam-macam ya. Nggak mungkin itu mereka hidup kalau tidak dijaga oleh Gusti Allah. Rayap di dalam tanah ya, kok iso ambaan? Niung Gusti Allah sing kaya urip. Cara akal ya apa itu, di dalam tanah ada hewan, tapi Allah yang memberi hidup ya. Gak ada yang luput dari perhatian Gusti Allah ya. Wal ayat fil bab katsirah. Bab ini ayatnya banyak sekali. Ayat-ayat tentang kekuasaan Allah itu banyak sekali ya. Dan Allah itu memberi contoh yang gampang-gampang itu loh. Mulai soal nyamuk ya. Nyamuk itu loh, manusia ini sumbung-sumbungnya menciptakan nyamuk gak bisa. Ya apa masang suwiwine nyamuk, kecil ya, itulah kekuatan Allah ya. Hari ini ada virus kecil sekali, kok bisa virus sak piro sikile virus manuk ya piro angel kok iso berkembang biak lho. Lanang wedok apa carane aneh sudah. Kita ini nggak berdaya, kena virus kemarin apa itu Covid, tewas semua sudah. Padahal Covid itu apa sih? Kok serigala ngono gede, virus kecil masuknya lewat mana kita tidak tahu. Tapi tiba-tiba orang mati. Covid tahun 2000, tiba-tiba orang gelimbang. Ini hanya virus kecil. Siapa yang ternak ini? Itu Gusti Allah semuanya. Itu menunjukkan bahwa manusia ini tidak punya kemampuan tanpa izin Gusti Allah. Walaupun kuatlah
Ojo agak aneh-aneh kena apa jenenge iku? Cokot nyamuk apa iku? DB ngene greges kan. Nyamuk kecil itu. Nyamuk DB yang kecil lah. Tapi walaupun nyamuk kecil, kalau nyokot orang Mike Tyson pun yang gelempang. Ya apa kalau kena DB? Allah Maha Kuasa ya. Makanya manusia tidak boleh sombong. Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang pintar itu orang yang rendah hati. Apa sih yang bisa kita sombongkan? Semua yang ada ini miliknya Gusti Allah ya. Gak ada yang bisa kita sombongkan ya. Semua baik buruk datangnya dari Gusti Allah. Wallah. Al-Fatihah.